Wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ya, kalau misalkan kita sudah menanam pokok abal-abal gitu ya, sudah terlanjur gitu, terus solusinya gimana gitu kan? Kalau misalkan mau ditumbang ya butuh biaya yang lumayan ya, atau dibiarkan saja. Kalau menurut saya, kalau memang teman-teman ada biaya, lebih baik diganti ya, walaupun sudah besar ataupun masih kecil diganti saja. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk diganti, seperti kendala di biaya, ya dibiarkan saja. Teman-teman bisa merawatnya ya, bisa memberinya pupuk dengan dosis yang sama dengan sawit-sawit unggul ya, dengan sawit-sawit yang jelas. Jadi tidak ada yang dibedakan ya teman-teman ya. Cuman menurut saya, kalau pokok abal-abal walaupun dipupuk ya, dipupuk dengan dosis yang menurut saya cukup atau bahkan melebihi dari dosis, menurut saya untuk karakter buahnya tidak akan besar ya, tidak akan maksimal. Jadi maksud saya seperti ini, jika sawit yang unggul jika dipupuk mungkin bisa berat rata-ratanya sekitar mungkin mencapai 15 kilo atau bahkan lebih ya. Kalau untuk sawit abal-abal walaupun dipupuk, karakter buahnya tetap kecil ya. Walaupun ada beberapa juga yang buahnya juga tetap bisa besar walaupun buahnya jarang. Tapi kalau buahnya agak lebat biasanya tidak terlalu besar ya. Buahnya akan kecil-kecil dan akan lebih terjepit seperti ini ya. Di pelepahnya akan terjepit seperti ini. Jadi pelepahnya tidak terlalu membuka ya. Walaupun diberi pupuk yang cukup, pelepahnya akan membuka sih sebenarnya, tapi membukanya tidak terlalu banyak ya, jadi sedikit. Jadi dia akan tetap agak sedikit tegak lurus kayak gini ya, dan buahnya akan lebih banyak terjepit dan agak kempes gitu ya, kecil gitu, terjepit buahnya. Tapi paling tidak jika teman-teman sudah memang terlanjur menanamnya, ya dirawat saja, dipupuk seperti layaknya sawit yang bagus ya, atau yang unggul ya. Jika tidak dipupuk maka akan tambah memperparah kondisinya ya. Jadi pelepahnya juga akan semakin keras, buahnya juga akan semakin kecil, dan juga terjepit ya buahnya ya, seperti ini. Dan juga teman-teman, walaupun sawitnya sawit abal-abal, harus menjaga ini ya, menjaga songgo juga ya untuk pengambilan buahnya ya. Jadi menurut saya, beberapa orang ada yang mengatakan bahwa turun pelepah turun buah, tapi kalau menurut saya lebih baik tetap ada songgo, minimal ada 2 pelepah ya di bawahnya ya, karena biar gimana pun tanaman kelapa sawit juga bisa mengalami stres ya. Nah, jadi jangan sampai over pruning, walaupun pupuknya sudah tercukupin, tetapi cara memanennya yang salah seperti over pruning, itu akan membuat si pohonnya akan menjadi stres. Mungkin dampaknya tidak sekarang ya, tidak di hari ini teman-teman ambil buah ini maka buahnya akan kecil-kecil ya, tapi beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan ya. Jadi seperti berkelanjutan seperti itu. Jadi pohon sawit ini sifatnya berkelanjutan, jadi jangan sampai kita merusaknya di hari ini tapi efeknya di kemudian hari ya. Jadi harus tetap menjaga songgo. Tapi jika memang sawitnya susah untuk menjaga songgonya, ya boleh juga diturunkan songgonya. Tetapi kalau bisa tetap dijaga ya songgonya ya, tetap 2 songgo. Jadi mungkin menurut saya seperti itu saja sih perawatannya. Dan juga untuk kondisi sekitar piringan juga dibersihkan, tidak ada kayu-kayuan. Jadi walaupun menurut kita buahnya tidak seberapa, tapi paling tidak pohon ini sudah berbuah semaksimal mungkin ya, yang dia bisa keluarkan tonasenya untuk kita. Jadi tidak apa-apa, dirawat saja teman-teman ya. Mungkin seperti itu aja sih. Jika teman-teman punya pendapat lain mungkin bisa komen ya, saling berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.